Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kelas 12 IPS pada mapel geografi, selamat berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bagi yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini para siswa kelas 12 ini menjelang akhir tahun ya, hampir akhir tahun. Kita tetap bersemangat untuk belajar ya, meskipun di tengah pandemi ya. Nah, yang akan kita bahas seperti yang kemarin sebelumnya sudah kita bahas ya, yaitu tentang karakteristik negara, tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Pada sub-KD yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang yang ada di dunia. Masih ingat ya, bagaimana itu karakteristik dari negara yang disebut dengan negara maju dan karakteristik yang disebut dengan negara berkembang itu sendiri. Nah, karena suatu negara, baik itu negara maju atau negara berkembang, tidak bisa hidup sendiri, maka perlu adanya sebuah kerjasama, gitu ya. Petunjuk penggunaan untuk pembahasan kali ini, yang pertama itu pahami dulu tujuan pembelajarannya, kemudian yang kedua pelajari seluruh bahan ajar bagian demi bagian secara menyeluruh, yang ketiga kerjakan latihan dan tugas yang ada di dalamnya, kemudian yang keempat jika ada kesulitan silakan untuk bertanya ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama, setelah mempelajari materi tersebut, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang, kemudian menjelaskan dampak pasar bebas terhadap Indonesia, dan menjelaskan strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju, begitu ya. Ini sebagai ilustrasinya, gambaran bahwa pentingnya sebuah kerjasama ya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama bisa kita bedakan berdasarkan banyaknya negara yang ikut, maka ada yang kita sebut dengan kerjasama bilateral. Kerjasama ini dilakukan oleh dua negara. Jika dilakukan oleh banyak negara, maka itu namanya kerjasama multilateral. Demikian ya. Nah, kalau berdasarkan letak geografisnya, maka kerjasama itu bisa dibagi menjadi kerjasama regional. Berarti kalau secara geografis berada pada sebuah kawasan, gitu ya, pada suatu kawasan, misalkan suatu kawasan Asia Tenggara. Nah, itu membentuk kerjasama sendiri yang namanya ASEAN. Ada juga yang interregional, berarti sudah lintas kawasan ya. Misalnya kerjasama APEC ya. APEC itu berarti wilayah Asia Pasifik ya. Tidak hanya pada satu kawasan saja. Lalu ada kerjasama internasional, berarti secara menyeluruh, terdiri dari lebih dari dua kawasan gitu ya. Itu yang kita sebut dengan kerjasama antar negara. Contohnya adalah PBB. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan dalam kerjasama itu? Banyak hal ya, antara lain yaitu kalau biasanya ada penanaman investasi ya dari negara maju ke negara berkembang atau antar negara ya.
Kemudian yang kedua, bisa juga adanya impor bahan mentah dari negara berkembang. Jadi impor bahan mentah itu dilakukan karena di negara maju kekurangan sumber daya alam, sehingga kemudian impor bahan mentah ini dari negara berkembang begitu ya, yang kemudian diolah dan dijual lagi ya ke negara berkembang, sehingga kerjasamanya di situ negara berkembang menjadi daerah konsumen ya. Lalu bisa juga negara maju itu memberikan pinjaman kepada negara berkembang karena kekurangan dana untuk pembangunan, seperti itu ya. Nah, dengan adanya kerjasama maka ada sebuah kesepakatan tentang mengerucut pada kebijakan adanya pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Bahwa dalam pasar bebas, sistem harga ditentukan berdasarkan keputusan bersama antara pembeli dan penjual yang disebut dengan harga equilibrium atau harga keseimbangan. Nah, fenomena yang terdapat di dalam pasar bebas, maka terdapat aliran bebas barang. Jadi bisa jadi barang-barang impor membanjiri wilayah Indonesia, begitu ya. Yang kedua, aliran bebas jasa ya. Jadi di sini selain barang juga jasa, misalnya jasa pengiriman dari luar negeri ke Indonesia, seperti itu ya. Atau aliran bebas investasi, berarti bebas dalam artian lebih luas dalam menanamkan modalnya ya. Kemudian juga bebas aliran modal ya, sama ya sebenarnya ya. Dan aliran lalu lintas tenaga kerja terampil. Jadi maksudnya tenaga kerja terampil dari luar negeri bisa ke wilayah kita ya, wilayah Indonesia atau sebaliknya begitu ya, guna mencari penghidupan, seperti itu. Jadi kalau itu sudah dilakukan maka Indonesia tidak berhak untuk melarang, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari hal ini maka bisa berdampak positif dan negatif bagi Indonesia. Apa dampak positifnya? Memperluas jangkauan ke negara-negara lain. Kemudian yang kedua, hambatan perdagangan ya. Jadi hambatan perdagangannya berkurang gitu ya. Yang ketiga itu investor Indonesia dapat memperluas investasinya, kemudian dapat meningkatkan kreativitas karena adanya persaingan. Yang kelima, berbagai produk mudah diperoleh ya. Nah, dampak negatifnya bagi Indonesia itu meningkatnya konsumerisme. Kemudian yang kedua, banyak barang impor ke Indonesia. Lalu yang ketiga, ketidakmampuan bersaing. Nah, ini hati-hati, kalau kita tidak siap-siap untuk bersaing maka kita bisa tergusur ya istilahnya, barang kita tidak bisa bersaing dengan luar. Lalu kalau tidak bisa bersaing maka akan terjadi defisit neraca. Nah, dengan defisit neraca bisa menjadi modal yang ada di dalam negeri kemudian berkurang begitu ya. Dan yang lebih mengkhawatirkan juga adanya tenaga terampil dari luar negeri yang membanjiri Indonesia. Jadi banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kalau kita tidak segera berusaha untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, maka kita bisa terpinggirkan seperti itu. Oke ya. Nah, bagaimana strateginya agar kita tetap menjadi negara maju? Strateginya yaitu menggunakan strategi pembangunan jangka panjang yang terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, RPJPM 1 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah pertama yang dilaksanakan 2005 sampai 2009. Kemudian yang kedua RPJM 2 dengan jangka waktu 2010 sampai 2014.
Kemudian yang ketiga, RPJM 3 2015 sampai 2019 dan RPJM 4 2020 sampai 2024 ya. Oke, itu ya tentang pembahasan pada KD ini ya. Sekarang kita latihan soal. Yang pertama, jelaskan bentuk kerjasama berdasarkan jumlah anggotanya. Yang kedua, jelaskan dampak positif dari pasar bebas. Yang ketiga, jelaskan strategi pembangunan nasional. Ya, dari sini kita bisa menjawab ya langsung ya. Bentuk kerjasama berdasarkan jumlah anggotanya tadi sudah kita bahas, yaitu ini penilaiannya dulu ya. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Kemudian yang kedua, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama lebih dari dua negara. Nah, apa dampak positif dari pasar bebas? Bisa memperluas jangkauan ke negara lain, hambatan perdagangan menjadi berkurang, investor Indonesia dapat memperluas investasinya, kemudian juga bisa meningkatkan kreativitas karena ada persaingan. Lalu berbagai produk mudah diperoleh. Nah, kalau strateginya tadi kita sudah bahas ya, menggunakan strategi pembangunan jangka panjang yang terbagi menjadi 4 tahap, di mana satu tahapnya ada 4 tahunan, dimulai tahun 2005 sampai 2009 ya, seperti itu. Kemudian 2010 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019 dan 2020 sampai 2024. Lalu apa saja dalam titik berat dalam setiap tahapannya nanti kita bahas ya pada forum diskusi. Oke. Sekarang kita lanjutkan tugas. Nah, jadi pada hari ini tugasnya yaitu silakan nanti dikerjakan di model. Mengapa kerjasama antar negara itu dapat menyebabkan peningkatan pengangguran di Indonesia? Yang kedua, tugas yang kedua, apakah Indonesia sudah siap menghadapi pasar bebas? Silakan itu dijelaskan ya. Jadi ada 2 soal, silakan itu dikerjakan. Demikian ya. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan pada kesempatan kali ini bahwa bentuk kerjasama itu bisa digolongkan berdasarkan jumlah anggotanya dan juga berdasarkan letak geografisnya. Kemudian adanya kesepakatan kerjasama maka terciptanya sebuah kesepakatan adanya pasar bebas yang nanti bisa berdampak positif ataupun negatif bagi bangsa Indonesia. Nah, untuk meminimalkan dampak negatif perlu adanya strategi pembangunan yang dapat membangun Indonesia menjadi negara maju. Demikian ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.